Oke, selamat pagi Pak Yuda. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Yuda hari ini? Baik, Oke, sehat walafiat. tadi pagi udah ngajar kah? Sudah. Oke. Jadi Pak Yuda, jadi besok kita akan melakukan supervisi. Ya. Jadi sebelum saya mengobservasi kelas Pak Yuda, kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu. Siap. Ya, besok tanggal 5 Pak Yuda. Ya. Oke, mata pelajarannya Pak Yuda besok? Untuk besok itu mata pelajaran informatika Kelas? di kelas 8. Oke, kelas 8. Berapa JP itu besok Pak Yuda? Untuk besok itu informatika di kelas 8 itu 2 JP. 2 JP itu 80 menit. Oke, 80 menit. Untuk tujuan pembelajaran, besok apa tujuan pembelajarannya Pak Yuda? Informatika besok itu di kelas 8 tujuan pembelajarannya siswa memahami penggunaan Jambot dalam pembelajaran. Oke, Jambot ya? Ya, siswa memahami penggunaan Jambot dalam pembelajaran. Penggunaan Jambot. Oke. Penggunaan Jambot. Berarti ini bagian dari ini Jambot ini aplikasi apa nih Pak Yuda? Ini aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran. Ya. Oke, aplikasi pembelajaran. Area pengembangan apa yang hendak dicapai Pak Yuda? Untuk besok itu pada materi saya besok, jadi saya ingin itu siswa mengerti. Yang pertama itu secara luas itu siswa mengerti tentang digitalisasi. Nah, kemudian lebih khususnya saya ingin siswa itu mengerti penggunaan Jambot dalam pembelajaran. Biasa Jambot ini digunakan untuk apa nih Pak Yuda? Biasanya Jambot ini digunakan untuk kolaborasi. Kolaborasi. Ya, kalau kolaborasi antara biasa pendidik ke pendidik atau pendidik ke peserta didik. Oke. Jadi bisa kayak komunikasi. Iya, komunikasi. Oke, strategi apa nih yang Pak Yuda siapkan nih? Untuk besok itu strateginya itu pertama-tama saya itu mengenalkan Jambot dan fungsinya kepada siswa. Mengenalkan Jambot dan fungsinya. Ya. Oke. Mengenalkan Jambot dan fungsinya. Kemudian apalagi Pak? Setelah itu step berikutnya setelah siswa mulai mengenal dan tahu fungsinya, saya akan mengenalkan kembali bagaimana caranya menggunakan Jambot itu. Cara menggunakan Jambot. Iya. Atau dengan kata lain bagaimana cara mengoperasikannya. Mengoperasikannya. Oke. Setelah itu Pak Yuda ada lagi strateginya? Mungkin untuk besok itu dulu yang saya pakai. Itu ya. Mengenalkan Jambot dan fungsinya, kemudian cara menggunakannya. Iya. Oke. Ada tantangan enggak Pak Yuda dalam ini yang Pak Yuda perkirakan besok bakal ada tantangan dalam menggunakan aplikasi ini? Iya, tentu dalam pembelajaran ini tidak terlepas dari tantangan. Karena seperti yang kita ketahui, Jambot ini kan sebuah aplikasi teknologi. Ya. Nah, karena dia sebuah aplikasi, artinya kita memerlukan perangkat. Nah, perangkat ini contohnya seperti handphone. Oke. Nah, kendala yang pertama itu, ya, tidak semua siswa memiliki handphone. Oke, tidak semua siswa ada handphone. Ya, tidak semua siswa memiliki handphone. Oke. Ya. Lalu kemudian selain itu kita juga karena kita merupakan sekolah yang berada di komplek pedesaan, nah kita juga terkendala di masalah sinyal. Sinyal, oke. Ya. Lalu kemudian karena sekolah kita juga ini di daerah yang sekarang ini lagi mengalami yang namanya kesulitan ekonomi, karena seperti yang kita ketahui yang sekarang ini sudah terjadi ada yang namanya replanting. Jadi sawit, ya? Kebun-kebun sawit itu ditumbang, ditanam ulang. Jadi ada muncul permasalahan ekonomi. Nah, itu juga berdampak kepada siswa. Nah, dalam pembelajaran ini dampaknya bagaimana dari replanting itu? Dampaknya itu siswa kesulitan untuk membeli paket data. Karena Jambot ini kan aplikasi yang memerlukan atau membutuhkan yang namanya internet. Online berarti ya? Ya, online. Oke. Jadi ada perlu 3 itu. Perlu itu ya? Ya, alat. Alat.
kemudian paket data. Satu lagi tadi apa ya? Nah, apa namanya tadi, selain alat, paket data, kemudian tadi tidak ada paket, sinyalnya sulit. Ya, sinyal sulit. Sinyal. Oke. Sulit. Ada nggak antisipasi dari Pak Yuda nih? Sejauh ini karena memang sebenarnya kita sudah disiapkan dari sekolah. Yang pertama itu kita untuk untuk mengatasi paket data ini kita sudah siapkan Orbit. Oke, Orbit pulsanya disiapkan sekolah gitu. Iya, pulsanya juga disiapkan sekolah plus paket datanya sudah disiapkan sekolah. Kemudian untuk mengatasi siswa yang tidak ada handphone, sebutlah seperti itu, sekolah juga sudah menyiapkan berupa ada kemarin kita dapat bantuan Chromebook. Oke, ada Chromebook ya. Ya, ada Chromebook, ada juga tablet. Ya. Nah, oke, jadi udah bisa diantisipasi. Ya, sudah bisa diantisipasi. Oke, terima kasih Pak Yuda. Jadi saya bacakan lembar catatan percakapan praobservasi kelas kita hari ini, Pak Yuda. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, siswa memahami penggunaan Jamboard dalam pembelajaran. Pengembangannya, siswa mengerti tentang digitalisasi, mengerti penggunaan Jamboard dalam pembelajaran. Strateginya, mengenalkan Jamboard dan fungsinya, mengenalkan kembali cara menggunakannya. Gitu. Ya. Jadi selain mengenalkan Jamboard ini untuk apa juga, nanti Pak Yuda berarti bakal gunakan Jamboard ini untuk apa gitu gunanya. Oke. Catatannya pengaruh sinyal, tapi sekolah sudah menyiapkan Orbit. Juga alat, kalau siswa tidak ada, sekolah punya tablet sama Chromebook. Oke, terima kasih Pak Yuda. Nih saya print Pak Yuda ya. Siap. Biar kita tanda tangani. Oke. Nanti ini jadi besok berarti saya observasi dengan menggunakan ini Pak Yuda. Nanti setelah itu kita akan coaching lagi terkait dengan pasca observasi. Oke, silakan Pak Yuda baca-baca dulu lembarnya. Oke. Oke Pak Yuda ya. Siap. Sini Pak ya. Ya, di nama Pak Yuda. Oke, lah saya tangan juga Pak Yuda. Oke, makasih Pak Yuda ya. Ya Pak, sama-sama. Ya, sampai mudah-mudahan besok lancar. Ya, amin. Oke. Selamat pagi. Di informatika saya akan belajar buat catatan. Yang ketiga, hadir sesungguhnya. Yang keempat, menghargai pendapat rekan lain. Ya, jadi mau kalian menghargai waktu ketika belajar. Ya, kemudian apa lagi tadi? Membuat catatan. Hadir seutuhnya, ya, dan menghargai. Ini nomor berapa? Coba lagi. Oke, 9. Pakai handphone, ya, bergabung ke teman-temannya yang membawa handphone. Ya. Sudah terlisan? Sudah? Belum? Sudah bisa? Masih terlisan? Bersihkan dulu.
Sudah? Yo. Oke, selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Pak. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan observasi pembelajaran ya. Ya. Jadi siklus supervisi ini agak beda Pak Yuda. Ya. Jadi kemarin kita udah pernah observasi, catatannya masih ada ini. Kemudian kita observasi hari ini dan terakhir ini kita percakapan pasca observasi namanya. Tadi Pak Yuda udah masuk di kelas 8 2GP Pak Yuda ya? Iya. Kemudian mata pelajaran informatika. Oke, catatan refleksinya Pak Yuda. Apa yang Pak Yuda rasakan nih tadi nih? Waktu ini tadi. Iya. Jadi untuk hari ini sepanjang saya masuk di kelas, dimulai dari pembukaan sampai dengan penutup pada pembelajaran saya hari ini, saya merasakan itu bahwa respon siswa itu sangat menarik. Mereka tampak menerima dengan baik apa yang saya sampaikan. Terbukti dari bagaimana kalau saya bilang itu tujuan pembelajaran hari ini itu bisa dikatakan cukup berhasil. Tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, tercapai ya Pak Yuda. Oke, tujuan pembelajarannya itu siswa memahami penggunaan Jamboard dalam pembelajaran. Iya. Itu Pak Yuda ya. Lebih ke penggunaan Jamboard. Iya. Oke, ada hal-hal yang dirasa kurang atau gimana nih Pak Yuda nih? Dalam proses yang berjalan. Iya, kalau hal-hal yang dirasa kurang atau kalau saya mau katakan itu hambatan lah ya. Iya, hambatan lah. Sebenarnya tidak terlalu istilahnya itu kompleks lah. Maksudnya hanya ada hambatan-hambatan kecil saja. Apa tuh Pak Yuda? Contoh misalnya saat kita praktekkan aplikasi Jamboardnya sendiri, di mana siswa itu terkadang masih ada yang suka bergurau atau bermain. Ya. Kemudian apa lagi Pak Yuda? Kemudian juga ada tadi karena memang seperti yang saya katakan di wawancara awal pasca observasi, kalau saya tidak salah itu memang kendalanya itu di alat. Oh, kendala di perangkat ya? Perangkat. Ya, sesuai prediksi ya? Ya, sesuai prediksi. Oke, kemudian apa lagi Pak Yuda? Kemudian termasuk juga paket data juga menjadi kendala. Itu memang sesuai prediksi saya. Ya. Kemudian itu kan sudah diprediksi di awal. Iya. Antisipasi yang dilakukan tadi apa Pak Yuda? Seperti yang saya jelaskan di awal wawancara, saya siapkan orbit, sekolah siapkan orbit, paket data, kemudian karena tadi sebenarnya kita sudah siapkan Chromebook, tapi karena memang ada sedikit kendala, kebetulan Chromebooknya itu
sedang kita gunakan untuk persiapan ANBK. Iya. Jadi sedang kita lakukan update untuk examnya. Iya. Jadi untuk hari ini tadi tidak bisa kita gunakan untuk pembelajaran informatika. Oke, karena alatnya mau dipakai gitu Pak Yuda ya. Alatnya mau dipakai ya. Oke, jadi enggak bisa enggak jadi pakai Chromebook. Iya. Oke. Sebenarnya kita sudah siapkan. Oke. Saya masih coba konekkan nih. Oke, tadi paket data sudah di ini. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran yang ditulis kemarin itu kan ada pembukaan, ada penyambutan, menyampaikan tujuan, membuat keyakinan belajar, persiapan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada refleksi. Ada enggak kira-kira yang Pak Yuda merasa dari langkah-langkah itu yang masih kurang? Ya, dari langkah-langkah yang saya buat, kemudian tadi saya masuk di kelas, saya menyampaikan materi, tentu ada kekurangan. Sebagai contoh, di saat tadi ketika menyampaikan keyakinan belajar. Itu gimana masalahnya? Masalahnya itu saya rasa kurang maksimal gitu. Jadi maksimal. Siswa menganggap bahwa itu adalah semata-mata penyampaian kata-kata. Maksudnya perlakuannya itu kurang. Iya, iya. Misal contoh, contohnya itu misalnya keyakinannya. Iya, contoh keyakinan itu misalnya menghargai waktu. Ya. Tadi saya melihat itu siswa kurang begitu menghargai waktu. Oke. Jadi artinya ketika pembelajaran berlangsung masih ada yang suka bermain gitu. Tidak mengikuti pembelajaran dengan serius gitu. Oke. Jadi itu yang masih kurang Pak Yuda. Iya. Di tahapan lain misalnya di pembukaan. Kalau untuk tahapan lain saya rasa pembukaan tadi sudah bagus, siswa pun merespon dengan baik, kemudian di materi inti pun tadi sudah bagus. Hanya ada beberapa kendala karena memang ini kan materi baru, aplikasi pun ini baru kita perkenalkan dengan siswa, jadi ada beberapa kendala. Siswa belum paham lah bagaimana caranya mengubah ini, itu mereka belum paham, itu saja sih. Menurut Pak Yuda, tadi kan ada satu masalah di keyakinan kelas terkait mereka tidak disiplin masalah waktu. Menurut Pak Yuda penting nggak keyakinan kelas ini benar-benar dipahami oleh anak-anak? Iya, menurut saya sih memang ini adalah suatu yang penting untuk anak-anak itu paham tentang keyakinan kelas ini. Karena penting tuh. Ya, karena memang keyakinan kelas ini membuat jalannya pembelajaran itu menjadi maksimal. Menurut saya seperti itu. Jadi sangat penting bagi anak-anak untuk memahami ini. Dan tidak hanya memahami, harusnya mereka bisa menerapkan. Bisa menerapkan di kelas. Iya, di kelas. Kedepannya apa rencana Pak Yuda biar keyakinan kelas ini bisa benar-benar tadi jadi dasar bagi mereka? Jadi tadi saya sudah sempat pikirkan sebentar. Jadi kedepannya itu yang akan saya buat itu, pertama saya memang strategi saya itu ketika saya menyampaikan keyakinan belajar, saya memang harus menjelaskan benar-benar ke mereka. Contohnya bagaimana sih sikap menghargai waktu itu, bagaimana sih sikap disiplin itu, bagaimana sih sikap menghargai pendapat teman itu. Nah itu memang harus saya jelaskan ke mereka sampai mereka benar-benar paham dan bisa menerapkannya di kelas saat pembelajaran. Oke. Jadi memang kayaknya perlu waktu lebih gitu. Ya, perlu waktu untuk lebih. Di sini. Jadi enggak bisa di keyakinan kelas itu hanya sebentar nih Pak Yuda ya. Iya. Oke, menarik nih keyakinan kelas nih Pak Yuda. Memberikan motivasi tadi sudah dilakukan. Cuma di awal tadi saya melihat ada satu yang perlu dikembangkan, mungkin membaca doa. Oh iya. Nah, itu mungkin jadi catatan nanti ke depan. Iya. Karena sederhana sebenarnya. Cuma mungkin karena cepat kan lalu lupa tadi terkait baca doa. Karena gini Pak, tadi saya pikirkan karena saya kan masuknya di jam setelah istirahat. Iya, masuk di tengah-tengah ya. Iya. Jadi saya pikir tadi di awal mereka mungkin sudah berdoa. Udah baca doa. Dan pelajaran yang lain kan mereka sudah berdoa. Jadi makanya saya tadi tidak masukkan pas pembukaan atau persiapan itu dengan membaca doa dulu gitu.
Oke. Berdoa dulu. Oke, ini saya masih lihat ininya, tunjuknya. Masih kontekstual. Oke. Kemudian tadi Pak Yuda saya lihat sebenarnya udah ini ya, tahapan-tahapannya, standar-standarnya, langkah-langkahnya sudah terlewati tadi. Anak-anak juga udah bisa install. Mungkin yang lain juga karena dia cuma berdua satu kelompok harusnya bisa. Kendala juga tadi masalah perangkat lah, itu memang yang jadi kendala. Kemudian terkait refleksi tadi. Nah, gimana menurut Pak Yuda terkait refleksi tadi? Refleksi kalau saya lihat dari respon anak-anak itu ketika saya tanyakan bagaimana tentang pembelajaran aplikasi Jambot ini, mereka ada yang menjawab menyenangkan. Kemudian ada juga pertanyaan tadi, apakah mereka sudah mengerti tentang Jambot? Mereka menjawab sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa mengoperasikannya. Betul. Jawabannya udah ini masuk sebenarnya ya. Refleksi sudah. Kemudian bagaimana cara Pak Yuda mengasesmen dengan anak? Karena saya menganggap ini yang belum muncul tadi. Gimana Pak Yuda bisa tahu misalnya tujuan ini tercapai? Sebenarnya kalau misalnya tadi waktunya memungkinkan, waktunya cukup, cara saya mengasesmen mereka itu, saya membuat sebuah istilahnya penugasan untuk kepada setiap siswa itu untuk membuat link Jambot, kemudian dibagikan ke teman-temannya. Mungkin tentang apa yang mereka bagikan, temanya itu mereka yang memilih. Jadi seperti itu. Nah, artinya kalau mereka sudah bisa melaksanakan itu atau menerapkan itu, saya sudah bisa melihat nih, oh siswa ini memang benar-benar sudah memahami Jambot, fungsi Jambot, penggunaan Jambot. Jadi seperti itu. Jadi membuat link ya, anak-anak ya. Membuat link yang dibagikan. Dibagikan. Apakah yang lain perlu mengisi atau gimana? Kalau sesuai tahapannya, nanti mereka akan istilahnya giliran. Giliran. Saling giliran. Mengisi. Ini kan tadi ini tidak terpenuhi. Tidak terakomodir. Kira-kira ini mau dilakukan lagi kapan nih? Ini nanti di informatika di jam berikutnya. Jam berikutnya berarti di pertemuan berikutnya asesmen ya. Berarti yang ini tidak ada asesmen. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada asesmen sehingga nanti setiap siswa akan ada nilainya gitu Pak. Benar, tepat sekali Pak. Jadi kan terukur gitu ya. Mampu atau enggaknya, bisa atau enggaknya, segala macam. Jadi anak-anak jadi pada tujuan mengetahui Jambot ini, memahami penggunaan Jambot, mereka punya nilai. Dan ini tujuan ini bisa dimasukkan ke aplikasi kita kali ya. Siap. Ke aplikasi Si Belajar. Kemudian nilainya juga bisa langsung masuk di situ Pak Yuda kan? Jadi lebih terukur ya. Kalau menurut Pak Yuda, performa Pak Yuda tadi kalau dikasih nilai 5 sampai 10 berapa nilainya? Kalau saya sih mungkin antar 8-9. Mantap. Menurut Bapak gimana? Yang jelas saya lihat tahapannya jalan. Siap. Dan anak-anak itu kelihatan senangnya karena ini kan terkait teknologi gitu ya. Mungkin masalah alat lah, tapi itu memang harus diantisipasi. Oke, kemudian ini saya lihat emang udah ini nih. Kemudian ada lagi enggak ide-ide dari Pak Yuda? Ini lembar rencana pengembangan diri nih. Tadi udah ada satu ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 6. Tadi Pak Yuda itu mau aktivitas pengembangannya asesmen ya? Asesmen formatif. Ya Pak Yuda ya. Iya. Tujuannya menjelaskan
jambot. Mempraktekkan jambot kali ya. Ya, mempraktekkan jambot. Ya. Jambot. Siswa, ukuran keberhasilannya siswa bisa apa nih? Yang pertama siswa bisa membagikan linknya. Membagikan ya? Ya, link. Langsung membagikan atau ada prosesnya? Kalau diproses saya rasa tadi memang siswanya sudah memahami bagaimana cara ketika mereka sudah siap membagikan linknya, itu mereka sudah mengerti tahapannya. Berarti membagikan link jambot. Jambot ya. Berarti dianggap nilainya bagus, nanti kalau sudah bisa membagikan link jambot. Membagikan ya. Nah, alat pendukungnya apa aja nih? Berarti nih harus ada apa nih? Kalau alat pendukungnya yang pertama tentu ya perangkat. Ya, handphone ya. Nah, handphone. Pakai data ya. Ya, pakai data. Apalagi Pak Yuda, ada lagi enggak? Kalau alat mungkin saya rasa itu saja. Kayaknya proyektor untuk perlu nggak nanti? Karena memang antar dia ya. Iya, antar dia. Maksudnya untuk pertama itu tidak usah dengan jarak yang jauh lah. Dalam kelas ya. Dalam kelas saja, tidak dalam skala atau lingkup yang. Waktu berapa menit nih kira-kira nih? Saya rasa kalau untuk ini 1 JP cukup mungkin Pak. 1 JP ya? Iya, 40 menit. 40 menit. Oke. Ada lagi rencana pengembangan lain terkait jambot? Untuk sementara belum ada. Tapi kedepannya saya rasa kalau misalnya di dalam ruang lingkup kecil misalnya dalam kelas sudah selesai, nah nantinya kedepannya rencana saya itu siswa akan saya buat untuk mencoba berkolaborasi atau bertukar pendapat dari jarak jauh dengan menggunakan jambot. Jadi seperti itu. Nah, jadi kolaborasi ya? Iya. Berarti kolaborasi dengan pihak lain gitu ya? Iya, dengan pihak lain. Oke, secara daring. Oke. Secara daring. Oke. Oke, ukuran keberhasilannya nanti bisa menggunakan jambot daring ya? Iya. Mungkin nggak jambot ini dipakai juga di mata pelajaran lain atau kolaborasi antar mata pelajaran? Saya rasa sangat mungkin. Terutama untuk pada bagian mana nih? Penugasan kayaknya. Penugasan, apalagi? Penyampaian materi. Penyampaian materi secara penyampaian materi. Kalau penyampaian materi gimana modelnya? Maksudnya begini, ketika guru menjelaskan satu materi nih, misalnya dengan tema alam misalnya. Dengan tema alam kan di situ kita bisa minta umpan balik dengan siswa. Kita bisa umpan baliknya pakai jambot. Iya, pakai jambot begitu. Apalagi nih Pak Yuda yang bisa pakai jambot nih? Yang sering dipakai untuk yang model-model jambot tuh pada bidang apa lagi selain kalau saya pelajari lebih jauh jambot ini sebenarnya tidak hanya di saat pembelajaran saja jambot bisa digunakan. Bisa juga ketika sharing pendapat yang di luar jam pelajaran itu juga sharing bisa. Pendapat ya. Ya, bisa digunakan. Oke. Kalau untuk refleksi? Kayak tadi kita refleksi pakai jambot ya? Iya, bisa juga. Jambot bisa juga digunakan untuk refleksi. Untuk P5? Iya, P5 juga bisa. Nanti mungkin hari Sabtu ya. Di P5 kita coba refleksinya pakai jambot ya. Refleksi. Mungkin lebih murah juga segala macam kan, nggak perlu beli kertas segala macam. Oke Pak Yuda, mungkin itu saja Pak Yuda. Terima kasih atas tensinya, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa eksis terus yang materi-materi kayak gini. Iya, siap. Karena anak-anak juga lebih semangat kayak gini belajarnya. Oke, makasih Pak Yuda. Terima kasih.